Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu Sagung Dumadi. Terima kasih teman-teman, kembali lagi ke channel Kesatria Atlantis, channel kita bersama. Perkenalkan, saya Ivan. Teman-teman, saya di sini akan memulainya dengan ucapan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memberikan interaksi luar biasa lewat komen yang begitu banyak, dan komen-komen yang memberikan saya ilmu-ilmu yang sebelumnya tidak saya ketahui, informasi-informasi yang semakin membuat saya memahami sesuatu, dan juga termasuk kedewasaan, meningkatkan kedewasaan diri saya. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berinteraksi dengan saya lewat like, komen, subscribe, hal-hal seperti itu. Terima kasih, terutama komen, terima kasih sekali. Nah, saya juga perlu minta maaf kepada teman-teman karena selama 10 hari ini saya tidak bisa membuat konten dikarenakan padatnya pekerjaan yang tiba-tiba harus saya lakukan. Pekerjaan yang di luar rutinitas kantor PNS sehari-hari, yaitu saya ikut menjadi tim administrasi seleksi Akpol Bintara di Polres Lombok Timur. Seperti itu teman-teman semua. Dan prosesnya cukup melelahkan dari pagi sampai sore. Jadi pas malamnya saya tidak memiliki lagi semacam hasrat untuk membuat video, membuat konten gitu teman-teman ya. Karena untuk membuat konten diperlukan pemikiran yang cukup mendalam. Itulah yang sedang saya upayakan dalam konten ini, supaya konten ini tidak hanya memberikan kisah-kisah mengenai Satrio Piningit, tidak cuma memberikan semacam prediksi-prediksi saja, tapi juga memberikan manfaat bagi teman-teman semua, dan harapannya mampu memberikan kebaikan dalam kehidupan teman-teman semua. Semoga seperti itu, dan itu menjadi salah satu cara saya untuk melakukan ibadah, menyebarkan kebaikan kepada sebanyak mungkin orang. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sekali lagi saya ucapkan maaf. Begitu teman-teman nggih. Sekarang kita masuk ke tema pembicaraan kita di konten kali ini. Saya akan bicara mengenai Satrio Piningit adalah kisah bohong. Enggak deh, enggak gitu ya. Jadi maksudnya gini, ada banyak orang yang menganggap Satrio Piningit itu sebagai kisah yang bohong, sebagai sekedar legenda, sebagai sekedar mitos, sebagai sekedar isapan jempol belaka, atau sebagai sebuah karangan dari Prabu Jayabaya sendiri untuk mampu memenuhi hasrat kekuasaannya di masa lalu, sehingga Prabu Jayabaya menciptakan kisah Satrio Piningit untuk menjerumuskan rakyatnya. Mungkin ada yang menganggap seperti itu ya, mungkin saja, karena tiap orang memiliki pemikiran berbeda, dan itu sama sekali gak masalah. Toh kita juga berada dalam satu filosofi besar, filosofi Indonesia, filosofi Nusantara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanahana Dharma Mangkroa. Berbeda tetapi tunggal, tak ada kebenaran yang mendua. Setiap orang memiliki perbedaan. Jadi jangan pernah kita menjadikan perbedaan itu sebagai landasan untuk menciptakan konflik. Sama sekali tidak penting teman-teman semua. Justru kita jadikan perbedaan itu sebagai cara untuk mengembangkan diri kita supaya mampu memahami orang lain. Nah, sekarang saya berusaha untuk memahami orang-orang yang menganggap kisah Satrio Piningit sebagai legenda, sekaligus membuka manfaat dari kisah Satrio Piningit. Jadi teman-teman, biarpun kisah Satrio Piningit ini dianggap sebagai kebohongan, boleh saja seperti itu, tidak masalah. Biarpun kisah Satrio Piningit hanya sekedar legenda, mitos, isapan jempol yang tidak pernah terbukti selama ratusan tahun, tetap saja keberadaan kisah Satrio Piningit memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat Nusantara khususnya. Nah, di konten ini saya akan mencoba untuk membedah 3 keuntungan yang bisa didapatkan oleh semua orang di Indonesia yang mengikuti
kisah-kisah atau prediksi-prediksi mengenai Satrio Piningit. Biarpun itu dianggap sebagai kebohongan, tetap ada manfaatnya. Oke. Sebelum memulai, saya akan berikan sebuah contoh. Sebuah contoh kisah yang bohong, namun dia tetap memberikan manfaat. Misalnya seperti apa? Ya, misalnya kisah seperti kancil nyolong timun. Nah, kisah waktu kecil yang sering kita dengar ya. Karena saya asumsikan yang mengikuti konten ini itu berusia di atas 30 tahun kebanyakan, dan juga usia 25 tahun ke atas. Jadi kemungkinan besar pernah mendengar kisah kancil nyolong timun. Fabel ya, ini termasuk dalam kategori fabel. Kisah mengenai hewan yang bisa ngomong dan bertingkah seperti manusia. Nah, kita tahu bahwa kisah kancil nyolong timun itu kisah bohong. Jangankan kancil yang bisa ngomong kayak manusia, kancilnya sendiri saja sekarang kita susah buat nemuin. Saya udah nggak pernah lagi ngeliat kancil selama puluhan tahun sudah. Dulu waktu kecil pernah ngeliat kayak di kebun binatang kayaknya ya. Sekarang tuh karena mungkin juga jarang ke kebun binatang juga, hampir nggak pernah gitu ya. Jadi udah nggak pernah lihat lagi yang kancil. Jadi, tapi dari sini kita tahu cerita biarpun dia bohong tetap memberikan manfaat. Kayak kisah kancil nyolong timun itu teman-teman. Jadi kita masuk sekarang kepada manfaat pertama yang bisa didapatkan ketika kita mendengarkan kisah-kisah, prediksi-prediksi mengenai Satrio Piningit, biarpun kita anggap kisah itu bohong ya. Satu ya, manfaatnya. Manfaat pertama, teman-teman, ketika manusia selalu memiliki optimisme dalam menyambut masa depan, maka dia akan berusaha melakukan yang terbaik dalam kehidupannya saat ini. Nah, kisah Satrio Piningit memiliki manfaat sebagai cahaya harapan yang akan datang di masa depan. Kita sekarang mungkin merasakan Indonesia sedang berada dalam kondisi yang udah gak enak. Ekonominya semakin susah, kayaknya nyari kerja semakin susah, kayaknya barang-barang tambah mahal. Rasanya seperti itu. Kemudian juga dengan berbagai macam tantangan-tantangan lain, seperti banyaknya oknum-oknum dari kesatria yang justru menghancurkan orang-orang yang seharusnya dilindungi. Misalnya ada oknum polisi, ada oknum TNI, ada oknum kejaksaan yang justru memanfaatkan amanah yang dia emban untuk memenuhi hasrat pribadinya dengan merugikan orang lain. Kita melihat maraknya kejahatan yang terjadi, apalagi kita melihat pergaulan anak muda yang terlalu kebablasan sehingga menimbulkan berbagai macam hal-hal yang tidak diharapkan, seperti hamil di luar nikah, atau maraknya lesbian, gay, seperti itu, atau maraknya narkoba dan kejahatan lainnya. Lalu kita akhirnya melihat Indonesia sebagai sesuatu yang semakin jatuh ke dalam kegelapan. Nah teman-teman semua, dalam kondisi seperti ini justru kisah Satrio Piningit sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena kisah ini memberikan kita keyakinan akan datangnya zaman adil. Kisah ini memberikan kita keyakinan bahwa hal-hal buruk yang sedang terjadi sekarang itu di masa depan dia akan berubah, dia akan menghilang, dia bakal jadi sesuatu yang lebih bagus lagi. Jadi Satrio Piningit ini membawa cahaya harapan akan datangnya kebaikan bagi kita semua di masa depan. Kisah Satrio Piningit adalah kisah yang memberikan harapan bagi kita semua akan datangnya kebaikan di masa depan itu, teman-teman. Makanya justru ketika kita mengikuti kisah Satrio Piningit, kita menjadi semakin optimis betapa masa depan nanti akan sangat indah. Apalagi saya yakinnya teman-teman, Satrio Piningit sudah ada di tengah-tengah orang Indonesia saat ini. Dia tinggal nunggu waktu untuk jumeneng.
untuk mijil, untuk tampil di hadapan kita semua, dan kemudian membawa Indonesia ke dalam zaman keadilan, sekaligus membawa kita semua menjadi lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam semangat manunggaling kaula Gusti Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua Pancasila dan kemakmuran bersama. Itu yang akan dibawa oleh Satrio Piningit, dan ini memberikan kita harapan akan Indonesia yang lebih baik di masa depan. Jadi teman-teman semua, biarpun teman-teman ada yang menganggap kisah ini sebagai kebohongan, namun kisah ini adalah cahaya harapan bagi banyak orang lainnya. Dia tetap memberikan manfaat. Dia tetap memberikan kita dorongan untuk bertahan. Apapun kesulitan yang sedang kita hadapi sekarang, dikarenakan karena kerusakan banyak hal di Indonesia. Apabila kita sekarang sedang menghadapi semacam pemerasan dari oknum birokrasi, ya, ada PNS yang mempergunakan kekuasaannya justru untuk memeras Anda, ya teman-teman semua, untuk memeras orang yang lemah gitu ya. Kemudian juga orang-orang sedang menjadi korban dari ketidakadilan. Jika kita tidak memiliki lagi harapan akan datangnya zaman adil di masa depan, besar kemungkinan kita bisa menjadi orang yang putus asa. Lalu kemudian kita pun tidak mau lagi untuk berbuat kebaikan. Buat apa berbuat kebaikan jika sama sekali tidak ada harapan akan datangnya kebaikan di masa depan? Lebih baik sekarang saya jadi penjahat aja sekalian, kan gitu. Ngapain juga saya mikirin Indonesia? Mendingan saya mikirin kepentingan diri saya sendiri. Ngapain juga saya mikirin Indonesia? Ngapain juga saya mikir orang-orang lain? Mendingan saya sekalian aja berbuat jahat, yang penting saya bisa makan, anak istri bisa makan. Nah, kalau sudah putus asa seperti itu, bukankah akan menimbulkan lebih banyak bahaya lagi? Karena itulah keberadaan dari kisah Satrio Piningit justru memberikan kita semacam ekspektasi akan datangnya masa depan yang penuh keadilan yang kita harapkan bersama, dan kita ingin merasakan zaman itu bersama secepat-cepatnya. Karena itulah kita berusaha untuk melihat, mengamati, mempelajari berbagai macam konten-konten Satrio Piningit yang ada di media sosial, yang ada di buku-buku, yang ada di berbagai macam kisah-kisah yang diceritakan oleh para orang tua kita terdahulu. Karena kita mengharapkan cahaya keadilan di masa depan. Inilah salah satu fungsi dari kisah Satrio Piningit, sekalipun teman-teman anggap itu bohong. Itu dia teman-teman semua. Fungsi pertama adalah membangkitkan semangat, membangkitkan optimisme. Jadi kita tidak terjerembab dalam kondisi putus asa berlebihan. Itu dia manfaat cerita kisah Satrio Piningit yang kedua. Oh, yang pertama. Sekarang kita masuk ke dalam manfaat kedua, teman-teman. Jadi inilah manfaat kedua. Sekalipun teman-teman anggap kisah Satrio Piningit hanyalah sekedar legenda, hanyalah sekedar mitos, hanyalah sekedar kisah-kisah orang-orang tua yang tidak pernah terjadi, dia tetap memiliki manfaat, dan ini manfaat kedua. Nah, saya buka seperti ini dulu teman-teman. Ketika kita bicara Satrio Piningit, kita pasti membayangkan sosok pemimpin yang adil. Lalu kemudian kita mulai untuk menggali sifat-sifat dari Satrio Piningit. Misalnya seperti sugih tanpa bondo, menang tanpa ngasorake. Seperti itu ya teman-teman ya. Kaya tanpa harta, menang tanpa merendahkan yang lain. Kemudian juga dia sosok yang bertampang kresna, enak dipandang,
enak dilihat, suaranya mendayu-dayu membuat kita semakin bersemangat untuk menghadapi tantangan kehidupan. Lalu sifatnya yang tegas dan keras memberikan kita harapan akan datangnya keadilan, karena tanpa ketegasan yang tepat kita tidak akan bisa mendapatkan keadilan. Sehingga ketika kita bicara mengenai Satrio Piningit, sadar atau tidak, pada saat itulah kita sedang mendeskripsikan sosok pemimpin yang kita inginkan. Kita sedang menggambarkan sifat-sifat pemimpin yang menurut kita ideal. Hal-hal inilah yang membuat kita secara tidak langsung ataupun langsung bisa menilai mana orang yang layak menjadi pemimpin, mana orang yang sekedar pengen jadi bupati hanya untuk nyari uang. Ya teman-teman, kita semua bisa menilainya. Kenapa? Karena ada pelajaran mengenai sosok pemimpin yang baik dari kisah Satrio Piningit. Jadi Satrio Piningit mengajarkan kita gimana sih sebenarnya pemimpin yang baik itu. Sifatnya tuh gimana sih sebenarnya? Sebenarnya gimana sih kalau kita mau mengetahui ini pemimpin beneran atau ini pemimpin bohongan yang sekedar dia nyari uang dan memanfaatkan amanah rakyat demi memperkaya dompet pribadinya. Kita bisa ngelihat tanda-tanda pemimpin yang adil dan yang tidak adil dari kisah Satrio Piningit. Kita bisa membandingkan dengan sifat-sifat Satrio Piningit. Itu dia manfaat yang kedua, teman-teman. Itu dia. Jadi kita bisa memiliki daya akal untuk membandingkan, untuk menilai, untuk memilih pemimpin yang menurut kita baik berdasarkan kategori-kategori yang disematkan kepada Satrio Piningit. Itu dia teman-teman semua. Jika kisah Satrio Piningit sangat bermanfaat bagi kita semua dalam hal ini. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam keuntungan ketiga yang didapatkan dari keberadaan kisah Satrio Piningit. Ini keuntungan ketiga teman-teman semua. Nah, ketika orang mulai mengikuti kisah Satrio Piningit, maka saya yakin seyakin-yakin ya, teman-teman tidak akan hanya mengikuti satu channel saja. Teman-teman pasti akan berusaha mengikuti banyak channel. Lalu teman-teman akan berusaha membandingkan satu channel dengan yang lain. Teman-teman akan berusaha menilai mana kisah yang paling masuk akal, mana kisah yang kira-kira ini benar, mana yang suka bohong, mana konten yang cuma dia menjual kisah Satrio Piningit hanya untuk cari uang. Seperti itu teman-teman semua. Nah, kalau teman-teman lihat konten saya sekarang kan nggak ada iklan teman-teman, walaupun sudah masuk syarat untuk monetize, tapi nggak ada iklan teman-teman semua. Nah, itu teman-teman juga bisa menilai. Jadi, ketika orang-orang, teman-teman semua, saudara-saudaraku semua mengikuti kisah Satrio Piningit, pasti akan melakukan perbandingan, penilaian terhadap berbagai macam informasi yang didapat. Dari situlah muncul manfaat. Apakah manfaat itu teman-teman? Ketika kita mengikuti kisah Satrio Piningit, otomatis kita berusaha untuk berpikir dengan sungguh-sungguh. Karena setahu saya, berdasarkan pengalaman saya membuat konten Satrio Piningit, orang-orang yang mengikuti kisah Satrio Piningit adalah benar-benar mereka yang berusaha untuk mencari tahu di manakah Satrio Piningit. Benar-benar orang yang mengharapkan datangnya keadilan di masa depan. Benar-benar orang yang menginginkan Indonesia menjadi mercusuar dunia, dan mereka ingin tahu kapan dia terjadi dan apa yang bisa aku lakukan untuk memberikan kontribusi terhadap hal itu. Sehingga kebanyakan orang yang mengikuti channel-channel dan kisah-kisah mengenai Satrio Piningit adalah orang yang menggunakan akalnya, menggunakan kecerdasannya, menggunakan kemampuannya untuk menilai mana yang benar, mana yang salah. Dan kelompok orang ini adalah kelompok orang yang selalu mempergunakan kemampuannya untuk terus berkembang. Kemampuannya untuk menilai mana kisah yang paling masuk akal. Hal ini membuat orang-orang ini
teman-teman ini, maksud saya, sebagai sosok-sosok yang selalu berpikir mendalam. Dan itu keuntungan ketiga. Jadi itulah 3 keuntungan teman-teman semua ketika kita membicarakan konten Satrio Piningit. Ketika kita mengikuti konten Satrio Piningit dari channel-channel lain. Saya juga tidak menyarankan bahwa teman-teman hanya mengikuti channel saya saja. Itu sangat tidak disarankan. Teman-teman harus, dan ya nggak harus juga sih, sebaiknya gitu ya, atau mungkin lebih bagusnya mengikuti lebih banyak channel, lebih banyak kisah, sebanyak mungkin, seluas mungkin, sedalam mungkin, sehingga teman-teman bisa untuk membangun pemahaman yang menyeluruh mengenai sosok Satrio Piningit yang sejati. Itu dia teman-teman semua. Itulah manfaat dari kisah Satrio Piningit, walaupun kisah itu dianggap sebagai kebohongan semata. Namun perlu saya tegaskan di sini bahwa kalau diri saya sendiri itu seyakin-yakinnya kisah Satrio Piningit itu nyata adanya, dan sosok Satrio Piningit yang sedang kita tunggu-tunggu untuk jumeneng telah ada di tengah-tengah kita saat ini. Bahkan mungkin juga nonton YouTube saya, mungkin aja. Saya kan boleh GR ya teman-teman ya, boleh dong kita GR ya. Harapannya kan juga seperti itu, biar Satrio Piningit nonton, kemudian paling enggak ya saya dikenal sebagai orang yang berusaha menyuarakan kebaikan Satrio Piningit ya. Paling enggak nanti kalau dia jadi presiden kan saya bisa naik pangkat PNS. Enggak, bercanda. Kalau beneran juga nggak apa-apa. Oke, begitu teman-teman semua, supaya saya bisa menjadi orang dekatnya Satrio Piningit. Nah, itu dia. Kita telah membicarakan manfaat kisah dari Satrio Piningit, sekalipun kita anggap kisah itu bohong. Jadi bagi teman-teman yang terus bersemangat mengikuti kisah Satrio Piningit, saya acungkan jempol kepada teman-teman semua karena terus-menerus berusaha untuk mencari kebenaran. Lalu bagi mereka yang menganggap kisah ini sebagai kebohongan, saya juga acungkan jempol ke teman-teman semua. Karena bagaimanapun juga, saya sadar sesadar-sadarnya bahwa alasan teman-teman mengatakan kisah ini bohong adalah untuk mencoba menyelamatkan rakyat Indonesia dari tipuan. Itu saya anggap sebagai niat suci dari teman-teman semua. Jadi sebenarnya mereka yang percaya atau yang tidak percaya dengan kisah Satrio Piningit memiliki satu hal yang sama, yaitu kita sama-sama menginginkan Indonesia menjadi lebih baik di masa depan. Mereka yang mengharapkan Satrio Piningit menginginkan Indonesia memasuki masa adil di masa depan. Sedangkan mereka yang menganggap kisah Satrio Piningit sebagai bohongan mengharapkan rakyat Indonesia terlepas dari cerita-cerita yang penuh kebohongan yang kemudian akan menjerumuskan. Semangat dari kedua kelompok ini, baik yang percaya maupun yang tidak, adalah sama-sama baik. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, dan jangan pernah menyerah untuk terus mengembangkan diri, karena Satrio Piningit menyukai orang-orang yang terus berusaha semampunya mengembangkan dirinya semaksimal mungkin. Oke teman-teman semua, sampai di sini semoga apa yang saya katakan dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua, memberikan kebaikan bagi teman-teman semua, paling enggak menjadikan waktu dari teman-teman semua menjadi lebih menyenangkan untuk dilalui. Begitu teman-teman semua nggih. Semoga ini tidak menjadi hal yang menciptakan salah paham. Semoga hal ini justru menciptakan kebersamaan kita semua, meningkatkan persatuan orang Indonesia seluruhnya, dan menjadikan Indonesia sebagai tempat yang lebih baik di masa depan bagi kita semua. Terima kasih. Semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat, segar, bersemangat, dan saya sangat mengharapkan teman-teman kembali lagi kembali ke konten-konten berikutnya yang akan saya keluarkan. Semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat dan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Sang Hyang Widi, Sang Hyang Manon, Sang Hyang Kang Murpeng Dumadi. Apapun nama yang teman-teman gunakan untuk menyebut Tuhan, semoga teman-teman selalu berada dalam rahmat dan keberkahan Tuhan Yang Maha Esa, dan jangan lupa doakan saya dan keluarga juga. Oke teman-teman semua, kita akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu Sagung Dumadi. Rahayu, rahayu, rahayu.